Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan sehat selalu. Pada mata kuliah kebencanaan, kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai gunung api. Berbicara tentang gunung api, kita perlu mengetahui banyak hal. Mengapa? Karena kurang lebih ada 127 gunung api aktif atau sekitar 13% gunung api aktif di dunia itu terletak atau adanya di Indonesia. Olehnya itu, maka hal ini cukup menarik untuk kita pahami dan kita ketahui bersama. Nah, dengan demikian, kita akan lanjut ke materi. Yang pertama adalah perlu kita ketahui dari gunung api itu. Apa sih gunung api itu? Jadi, gunung api adalah lubang kepundan atau rekahan dalam kerak bumi tempat keluarnya cairan magma atau gas ataupun cairan lainnya ke permukaan bumi, seperti istilah lain lava. Nah, itu ya. Jadi, mengapa demikian? Mengapa hal itu terjadi? Sebenarnya gunung api itu bisa dikatakan demikian karena adanya magma yang terus menekan keluar permukaan tanah melewati celah atau lubang kepundan tadi, atau biasa disebutnya dengan erupsi. Nah, kenapa erupsi terjadi? Itu karena adanya aktivitas lempengan. Karena begini ya, bumi kita itu terdiri atas banyak lempengan. Nah, atau semacam apa namanya, daratan-daratan ini itu mengapung di atas lempengan magma. Sehingga ketika lempengan ini bergerak atau terjadi aktivitas di atasnya, maka magma yang ada di dalam perut bumi itu mengalami tekanan. Nah, saya analogikan seperti ini. Kita meniup sebuah balon. Nah, ketika balon itu sudah ditiup, kemudian ujungnya kita tutup atau kita ikat, sehingga udara yang ada di dalam balon itu terperangkap. Nah, udara tersebut bisa disamakan dengan magma tadi. Nah, kemudian balon itu kita tekan-tekan atau kita mungkin injak atau kita tindis, maka udara yang ada di dalam balon tersebut atau magma tersebut itu akan tertekan di dalamnya sehingga dia akan berusaha untuk keluar mencari celah ataukah dia ledakkan kulitnya atau meledakkan balon tersebut. Nah, seperti itu kira-kira analoginya. Sama dengan magma. Ketika di atas daratan atau tanah itu terus bergerak, baik itu saling lempengan tadi saling bertumbukan, saling apa namanya, saling bertabrakan, berpapasan, saling bergeser satu sama lain, maka tekanan yang ada di dalam perut bumi itu terus meningkat sehingga magma tertekan, dia akhirnya keluar melalui celah-celah batuan. Nah, seperti itu kira-kira. Kita akan lanjut. Di sini saya klasifikasikan gunung api dulu berdasarkan sumber erupsi. Seperti kita lihat pada gambar, yang pertama ada erupsi pusat. Nah, gambar pertama adalah erupsi pusat. Itu merupakan erupsi keluar ataukah magma itu keluar melalui kawah utama atau lubang utama pas di gunung tersebut, sampai ke puncak gunung tersebut. Kemudian yang gambar yang kedua adalah erupsi samping. Nah, berbeda dengan pusat, kalau erupsi samping setelah dia melewati beberapa jarak di lubang utamanya, kemudian dia mengambil arah berbeda ke samping, sehingga disebutnya erupsi samping. Nah, bisa kita lihat gambarnya secara jelas. Kemudian gambar yang ketiga adalah erupsi celah. Ini merupakan erupsi yang muncul pada retakan ataukah sesar. Ini bisa dapat memanjang sampai beberapa kilometer. Nah, ini biasanya awalnya adalah erupsi samping juga, cuma karena dia terjadi retakan, memanjang sampai beberapa jaraknya, sehingga disebutnya erupsi celah. Nah, jadi dia melewati beberapa rekahan atau celah. Kemudian yang keempat, nah ini erupsi eksentrik. Ini berbeda dengan erupsi samping. Nah, sekalipun dia di samping juga, tetapi magma yang keluar tadi bukannya dari celah utama atau kepundan pusat.
Nah, tetapi dia menyimpang ataukah dia membentuk celah tersendiri dari magma tersebut atau dari dapur magma tersebut. Sehingga dia istilahnya membentuk celah baru atau ini juga berpotensi untuk membentuk barisan gunung yang baru, bentukan gunung yang baru. Nah, seperti itu. Kemudian ini kalau tadi berdasarkan erupsinya, bentuk erupsinya, sekarang ini tipe erupsi gunung api yang berdasarkan tinggi rendahnya derajat fragmentasi dan luasnya, kemudian kuat lemahnya letusan, serta tingginya tiang asap yang terjadi pada gunung api tersebut. Nah, perlu kita ketahui ada istilah fragmentasi. Nah, secara istilah dia berkaitan dengan sifat magma yang mampu pecah. Nah, oke. Kita lanjut. Nah, ini kalau kita lihat gambarnya adalah ada tipe Hawaii, tipe Pale, Stromboli, Merapi, kemudian Paret, Vulcano, dan Vincent. Nah, berbagai macam bentuk ya dari awan yang dikeluarkan. Nah, bisa kita perhatikan. Oke, berikutnya berdasarkan tipe lava yang dikeluarkan juga. Nah, ada yang lemah dan ada yang kuat. Tentu kalau dia lemah, maka dia akan membentuk gunung yang relatif lebih landai dibandingkan dengan yang kuat. Nah, kita generalisir saja ya. Yang lemah itu cenderung landai, sementara yang kuat itu cenderung dia akan membentuk pegunungan yang lebih tinggi. Kenapa demikian? Nah, itu karena lava yang terbentuk itu terus itu menjadi sumber utama terbentuknya pegunungan. Nah, kalau kita tidak ataukah bisa memahami lava itu adalah lelehan batu magma ya, lelehan batu, batu pijar atau disebutnya magma yang mengalir keluar. Nah, kalau kita perhatikan seperti ini kira-kira gambarnya. Nah, ini gambar lava, lava yang keluar. Nah, inilah yang menjadi eh, apa namanya pembentuk bahan pembentuk pegunungan. Nah, kalau dia lemah, maka lava tersebut dia akan mencair keluar secara perlahan sehingga dia membentuk pegunungannya juga cenderung landai. Sementara kalau lavanya keras terhembus keluar, maka dia bisa jadi pegunungan itu akan lebih cepat apa namanya terbentuknya lebih tinggi. Kita lanjut. Nah, kemudian saya akan memberikan sedikit gambaran bagaimana kondisi pegunungan atau gunung api yang ada di Indonesia. Nah, pola penyebaran gunung api di Indonesia itu pada umumnya dibagi dalam 3 segmen. Yang pertama itu segmen busur Sumatera. Jadi tepatnya mulai dari ujung utara sampai ujung selatan Pulau Sumatera. Itu adalah segmen busur Sumatera. Nah, itu segitiga merah itu semua adalah berapa gunung ya. Ada beberapa gunung Kerinci, Sumbing, Kaba, kemudian Gunung Besar, Krakatau dan seterusnya. Nah, itu ya, sorry, Krakatau adalah yang terakhir untuk segmen busur Sumatera. Sementara untuk Sunda dan Banda itu tepatnya berada di Pulau Jawa, barisan sampai ke Nusa Tenggara. Kemudian ada Sulawesi. Ya, Sulawesi ini kalau di Sulawesi Selatan karena tidak ada yang aktif, nah dia berada di Sulawesi Utara. Kemudian yang kelima adalah Talaut. Talaut ini berada di Kepulauan Ternate atau Maluku. Nah, ini yang lebih jelasnya ya. Pola segmen busur gunung vulkanik Indonesia. Itu yang pertama yang tadi segmen busur Sumatera terdiri atas subsegmen Seulawa, kemudian masuk ke Toba, Kerinci dan Dempo sampai ke pegunungan Krakatau tadi. Kemudian ada segmen busur Banda, ya ini terdiri hanya satu segmen. Kemudian segmen busur Sunda terdiri dari subsegmen Pangrango, Papandayan, Slamet, Semeru, Rinjani yang ada di Nusa Tenggara Barat atau di Lombok,
kemudian Kelimutu yang ada di Nusa Tenggara Timur. Kemudian berikutnya ada segmen Talaud. Ini terdiri dari subsegmen Dukono dan Gamalama yang berada di Ternate sana. Kemudian kalau kita di Sulawesi, ini terdiri atas segmen Soputan dan Karangetan serta Gunung Api Colo yang secara terpisah berada di Sulawesi Utara. Berikutnya, ini karena kita berbicara tentang gunung api, itu sangat terkait dengan terjadinya yang namanya gempa. Nah, gempa. Jadi ketika gunung api itu terjadi erupsi atau familiarnya meletus atau meledak, maka dia akan menimbulkan gempa. Nah, bagaimana gempa? Kalau kita perhatikan sejarah gempa di Indonesia, di mana sering terjadi, nah kita bisa perhatikan petanya. Nah, ini dibuat terakhir di tahun 2018. Nah, kalau kita lihat di titik-titik kuning, merah, kemudian merah gelap, marun sampai hitam, itu adalah wilayah-wilayah yang paling sering terjadi namanya gempa. Nah, kalau kita perhatikan ya ini sangat besar korelasinya. Di Sumatera yang sering terjadi gempa itu adalah semua pulau yang ada di Indonesia kecuali Kalimantan. Kenapa Kalimantan? Karena di Kalimantan itu jarang sekali yang namanya ada gunung api. Nah, kemudian tentunya faktor lain adalah lempengan tadi yang dijelaskan. Untuk masalah lempengan itu akan dijelaskan di sesi berikutnya, sesi yang lain. Kemudian daerah rawan gempa di Indonesia, ini bisa kita lihat daerah rawan gempa bumi, ini di jalur subduksi atau pertemuan lempeng maupun di jalur sesar. Nah, terjadinya subduksi atau terjadinya pergeseran lempeng, maka ada dua hal yang memungkinkan terjadi, yaitu vulkanis, terjadi erupsi, dan juga gerakan di tanah tersebut atau disebutnya dengan gempa bumi. Nah, dengan ditemukannya 214 sumber gempa baru, maka teridentifikasi ada 295 sesar aktif. Di Jawa terdapat 37, Sulawesi 48, Papua 79, Nusa Tenggara dan Laut Banda itu ada 49 sesar aktif. Maka di wilayah-wilayah tersebut itu juga berpotensi sekali terciptanya yang namanya gunung api. Sekian dari saya dan perlu adik-adik menjawab pertanyaan ini bahwa yang pertama soalnya adalah apakah Anda berada di daerah Sulawesi Selatan? Kalau ya, jawabannya tentu saya akan bertanya di mana tepatnya daerah Anda. Silahkan dijawab ya, di mana daerah Anda tepatnya. Bisa disebutkan kabupaten atau kotanya. Pertanyaan kedua, apakah daerah Anda itu berpotensi terjadinya gempa bumi ataukah vulkanisme gunung api? Yang ketiga, berikan deskripsi alasan jika ya ataupun tidak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.